Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo sahabat sehat, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Senang sekali hari ini saya Julia Hartanti bisa kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Nah sahabat sehat, kali ini kita akan membahas mengenai PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik. Nah ini adalah sebuah kondisi medis kronis yang meliputi gangguan pada saluran pernafasan. Nah sehingga ini menyebabkan kesulitan kita saat bernafas. Nah ini umumnya terjadi akibat zat-zat iritan seperti polusi udara, asap rokok, dan juga bahan kimia lainnya. Seperti apa lebih jelasnya akan kita bahas bersama dengan dua narasumber cantik kita yang sudah hadir. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Dr. Elsa. Halo dokter. Halo Julia. Cantik sekali, natural, cantik. Bagaimana kabarnya dok? Baik, insya Allah. Perjalanan lancar, aman? Lancar. Lancar ya. Kemudian juga ada Dokter Bella. Halo dokter. Halo. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sekali, segar sekali. Bagaimana perjalanannya lancar? Lancar. Lancar ya, tanpa hambatan, cuaca pun cerah ya. Hari ini kita lagi-lagi membahas mengenai pernapasan, karena pekan ini kita membahas mengenai penyakit yang berkaitan dengan pernapasan. Nah ini penyakit paru obstruktif kronik. Nah ini seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Itu penyakitnya seperti apa gambarannya dok? Ya, jadi kita hari ini bahas tentang PPOK ya. PPOK penyakit paru obstruktif kronik. Dari kata-katanya berarti udah ada penyakit paru obstruktif, berarti adanya penyumbatan atau hambatan. Kronik artinya jangka panjang ya. Jadi dari kata-kata PPOK tadi kita udah dapat nih, berarti dia suatu penyakit di paru yang terhambat aliran udaranya sehingga nanti manifestasinya adalah sesak. Kronik berarti dianya itu jangka waktu yang lama baru menimbulkan gejala. Biasanya seperti itu. Nah, kalau untuk manifestasinya, gejalanya, etiologinya nanti akan kita bahas. Baik, langsung saja ya karena ini menarik sekali. Ini ada kembali lagi ada asap rokok. Ini kan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, langsung saja mungkin Dokter Elsa ya. Kita bahas ya. Nah ini ya PPOK, penyakit paru obstruktif kronik. Nah jadi kalau pemirsa TVRI udah nonton ini, jadi jangan sampai nggak tahu PPOK itu apa. Karena banyak salah tafsiran. Banyak yang mengira PPOK ini sama dengan asma. Ya, sama dengan asma. Dia itu mungkin manifestasi gejalanya itu sama sesak nafas, tetapi dia itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, mungkin nanti akan kita bahas perbedaannya apa dengan asma seperti itu. Ini adalah secara definisi atau pengertiannya asma itu PPOK, sejumlah penyakit yang menyerang paru-paru untuk jangka panjang dan menghalangi aliran udara dari dalam paru-paru sehingga pengidap mengalami kesulitan bernafas ya. Keterbatasan aliran udara yang tidak sepenuhnya reversible ya. Terus biasanya bersifat progresif dan berhubungan dengan respon inflamasi abnormal paru-paru terhadap partikel atau gas berbahaya. Nah, kita udah dapat nih kuncinya ya di pengertiannya di sini. Tidak sepenuhnya reversible ya. Jadi memang PPOK ini adalah suatu penyakit yang bisa dibilang dia menetap. Kalau sudah didiagnosa PPOK bisa dibilang obstruktifnya itu menetap. Hanya saja dia bisa nanti dikurangi gejalanya dan juga bisa dikontrol itu. Tapi dia tidak bisa sepenuhnya balik lagi ke normal atau sembuh 100% ya. Nah, dia bersifat progresif dan ada respon inflamasi. Lagi-lagi sering mungkin pemirsa TVRI dengar inflamasi, kata-kata inflamasi berarti adanya peradangan di dalam organ paru-paru sehingga dianya itu menyempitlah di paru-parunya itu sehingga aliran udaranya itu terhambat seperti itu ya. Dianya itu dikarenakan oleh partikel atau gas berbahaya ya. Nanti di slide selanjutnya ada nih apa aja. Oh, sebelum kita bahas penyebabnya, kita bahas dulu nih angka kejadian PPOK terutama di Indonesia. Nah, lagi-lagi ya. Dan kabar
Ini kabar gembira atau buruk ya? Buruk tentunya ya. Prevalensi PPOK sebesar 11% dari penduduk dunia dengan 3 juta kematian per tahun. Ini data dunianya ya. Dan untuk di Indonesia sendiri, ini kalau sesuai prevalensinya sesuai umur, memang paling banyak itu di atas 40 tahun ya. Angka kejadiannya itu 40 tahun itu 44 sampai 54, 50-an tahun, 60 itu semakin meningkat. Jadi semakin bertambah usia atau semakin tuanya seseorang, itu prevalensi untuk terkenanya PPOK itu semakin tinggi. Ya. Nah, ini data fakta PPOK. Penyebab kematian terbanyak nomor 3 di dunia dengan jumlah 3,23 orang pada 2019. Ini data 2019 ya. Artinya memang PPOK ini penyebab kematian yang terbanyak, nomor 3. Mungkin nomor 1 kita tahunya mungkin ada jantung, ya. Nomor 2 yang lainnya baru PPOK, penyebab kematian. Karena apa? Karena sesak tadi, sesak yang sudah derajatnya yang sudah berat, mungkin obstruktifnya sudah banyak atau sudah tidak terkontrol kembali, maka menyebabkan gagal nafas, seperti itu ya, kematian. Nah, ini untuk prevalensinya. Itu dok, kalau dilihat dari prevalensinya ya, itu dimulai dari usia 25 tahun Ya. sampai ke atas. Berarti untuk PPOK ini penyakitnya tidak terjadi memang di bawah 25 tahun, tidak pernah ya? Tidak bisa terjadi? Jarang. Jarang ya? Ya, kita juga tidak bisa menutup kemungkinan karena sekali lagi PPOK ini kan berhubungan dengan paparan asap atau gas yang berbahaya. Ya, kalau memang dianya dari usia dini paparannya atau resiko tinggi terhadap paparan asap atau gas yang berlarut-larut atau dalam jangka waktu yang lama, nanti manifestasinya pasti akan semakin cepat di umurnya. Tapi memang kebanyakan di atas 40 tahun ke atas yang terkena PPOK ini, ya. Nah, ini tadi faktor resiko dari terkenanya PPOK. Yang pertama, rokok atau tembakau, kita sebutnya tembakau ya. Pajanan asap rokok pada perokok aktif maupun yang pasif ya. Karena di dalam rokok ya kita tahu banyak zat-zat yang berbahaya ya. Terus belum lagi pokoknya zat-zatnya pasti yang sebenarnya tidak ada manfaatnya ya, sebenarnya seperti itu ya. Hanya saja mungkin bapak-bapak yang di rumah, kan kebanyakan bapak-bapak ya yang merokok ya, merasa kena sesudah merokok lebih fresh atau lebih gimana. Hanya saja itu seperti sugesti ya. Dan kalau pada kenyataannya zatnya merokok itu banyaklah zat yang berbahayanya. Yang kedua juga bisa menurunkan sistem imun tubuh, seperti itu. Nah, ini juga data yang 2020 ya, ternyata ya kita di Indonesia itu peringkat pertama persentase terbanyak laki-laki yang merokok. Waduh, juga ya dok ya. Ya, yang kedua Myanmar, baru yang selanjutnya ada India, ada Afrika. Kita dari seluruh dunia ya, kita adalah peringkat yang pertama 71%. Ya, ini sangat miris ya sebenarnya, dan data menunjukkan persentase laki-laki berusia 15 tahun ke atas yang merokok dibandingkan dengan yang tidak merokok. Hati-hati. Jadi umur 15 tahun, kayaknya umur 15 tahun itu masih SMP ya. SMP terakhir lah. Masih SMP gitu sudah banyak yang merokok ya. Mungkin ini sudah menjadi alarm ya untuk para orang tua, para guru-guru di sekolah untuk lebih mengawasi anak-anak terhadap perokok. Yang kedua, faktor resikonya adalah usia. Jadi PPOK akan berkembang secara perlahan selama bertahun-tahun, umumnya muncul pada pengidap yang berusia 35 hingga 40 tahun. Ya, jadi semakin tinggi usianya, biasanya tingkat untuk terkena PPOK-nya itu semakin tinggi. Baru pajanan polusi udara, ya banyak ya kalau di mungkin kalau di Bengkulu, alhamdulillahnya kita polusinya mungkin ada, tapi tidak separah kota-kota besar lainnya, ya tapi cukup diwaspadai juga. Yang berikutnya adalah faktor genetik, ya jadi beberapa penelitian juga menyatakan faktor genetik berperan juga terhadap PPOK.
Tidak hanya rokok ataupun polusi udara lainnya, beberapa penelitian juga meneliti para petani yang menggunakan semprot insektisida seperti itu ya, gas beracun itu juga tinggi resikonya untuk terkena PPOK ini. Terus kalau pada daerah-daerah kalau saya bilang pedalaman mungkin enggak ya, mungkin di daerah-daerah atau di kampung-kampung seperti itu kan ada yang menggunakan alat masaknya tungku, kayu bakar seperti itu ya. Itu juga resiko untuk terkena PPOK. Jadi makanya sepertinya mungkin itulah makanya beralih kita ke gas LPG dan sebagainya ya, karena memang memasak dengan kayu bakar atau tungku seperti itu dengan pajanan asapnya itu akan meningkatkan resiko PPOK seperti itu ya. Terus gas-gas lainnya mungkin yang berisiko tinggi adalah yang para pekerja atau buruh yang bekerja di salah satu perusahaan yang menghasilkan asap, terutama yang di ruang tertutup, itu juga. Dan resikonya ada juga pada ibu rumah tangga, namun sangat kecil. Mungkin ibu-ibu rumah tangga pertama tadi masak, yang kedua mungkin yang sering membakar sampah, seperti itu ya. Juga ada resiko terhadap PPOK, tapi sangat kecil persentasinya pada ibu rumah tangga. Yang lagi-lagi yang paling banyak itu adalah merokok, itu yang paling resiko tinggi. Karena resiko tingginya itu terjadi akibat paparan jangka panjang itu tadi. Benar. Apa begitu ya dok ya? Jadi paparan jangka panjang merokok, sebenarnya merokok itu kan kalau bisa dibilang tuh seperti ditelan ya, walaupun nanti masuknya ke organ paru-paru. Sehingga dia menginfeksilah asap-asap yang gas-gas beracun tadi di paru-paru, nanti dianya akan menurunkan fungsi paru-paru tersebut, nanti makin lama fungsi paru-parunya akan menurun sehingga menyebabkan inflamasi di tempat di paru-paru tersebut sehingga timbullah PPOK ini. Dan ketika timbul tidak dapat sembuh total ya dok ya? Nah semakin menarik lagi akan kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut ya dok. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.